Berita Sumsel 24 jam hari ini. Tim Museum Negeri Sumatera Selatan seolah tidak pernah lelah dalam menggali cerita rakyat dan menelusuri peninggalan bukti sejarah yang tersimpan di tengah masyarakat. Kali ini tim yang dipimpin Kepala Museum Negeri dan Taman Budaya Sumsel Haji Chandra Amprayadi menelusuri napak tilas Puyang Serunting Sakti di Desa Karangcahaya dan Pagardin, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat. Dalam penelusuran kali ini, Haji Chandra Amprayadi bersama Kasih Museum Adi Citra Sandi, budayawan Sumatera Selatan Beni Mulyadi dan penggiat batik Sumsel Agus Sariyadin melihat langsung rumah lunjuk bertiang satu. Konon rumah dengan tiang tinggi sekitar 2 meter dan rumah berbahan kayu itu dikabarkan menyimpan benda pusaka berupa keris peninggalan Puyang Serunting Sakti atau yang lebih dikenal si Pahit Lidah. Di lokasi rumah tua nan unik ini, Haji Chandra Amprayadi dan rombongan berjumpa dengan penerus rumah lunjuk bernama Akad Yakin. Kesempatan ini dimanfaatkan Haji Chandra Amprayadi untuk menggali sejarah keberadaan rumah yang tidak lazim pada umumnya itu. Penerus rumah lunjuk Akad Yakin menceritakan, Puyang Serunting Sakti semasa hidupnya berpindah-pindah tempat, mulai dari desa Ulak Lebar kemudian pindah ke Muara Dandu dan terakhir desa Pagardin. Puyang Penjalang ini, tugas Puyang Penjalang ini sama Serunting Sakti Puyang Pagar Alam ini dia waktu itu ndak menyatukan istilahnya Batang Hari 9. Nyatika Batang Hari 9. Tapi waktu dalam perjalanan ini dia melawan Belanda itu di daerah perbatasan Palembang Lampung. Jadi Serunting Sakti dulu tewas. Tewas di Bukit Seguntang. Perbatasan Lampung Palembang. Kemudian jasadnya dibatak ke Impit Bukit Pelangkenidai. Nah, kemudian Puyang Singa Pukurung inilah dia silam di dia kuburan. So, ini tapak tilas dia, bukan kuburan. Ini tapak tilas dia, peninggal dia, penyimpanan barang-barang dulu. Dan inilah beberapa kali pindah ini kan. Beberapa kali pindah. Awalnya gimana? Awalnya dulu di namanya desa sebelum Pagar ini ada namanya Ulak Libar. Ulak Lebar. Ulak Libar. Sementara Haji Chandra Amprayadi selaku Kepala Museum dan Taman Budaya Sumsel mengharapkan cerita yang kini masih tersimpan di tengah masyarakat terkait keberadaan rumah lunjuk ini harus terus dipertahankan dan dilestarikan agar anak cucu kita bisa mengetahuinya. Reporter Sri Devi, palpres.com. Pemirsa, perbaikan ruas Jalan Sukarela, Kecamatan Sukarami saat ini hampir rampung. Jalan yang sebelumnya penuh lubang itu kini sudah terlapisi cor beton dimulai dari pangkal jalan dengan panjang 1 km lebih. Sejak beberapa pekan terakhir, perbaikan kerusakan Jalan Sukarela, Kecamatan Sukarami terus dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang. Jalan yang sebelumnya banyak lubang karena tetap dilalui kendaraan bertonase besar itu kini sudah dilapisi cor beton. Namun karena perbaikan jalan belum selesai sempurna, maka akses tersebut saat ini hanya bisa dilalui kendaraan roda 2. Sementara bagi kendaraan roda 4 diminta untuk melalui akses alternatif. Kepada palpres.com, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang, Ahmad Bastari Yusak mengatakan, kerusakan di Jalan Sukarela merupakan bagian dari 690 km jalan di Palembang yang rusak, baik berat, sedang maupun ringan. Menurut Ahmad Bastari, saat ini sebanyak 78% atau 538,2 km jalan kondisinya mantap dan 22% atau 151,8 km jalan rusak, sedang dan berat. Kondisi jalan yang rusak menurut dia direncanakan untuk perbaikan. Bahkan perbaikan jalan Kota Palembang sudah dilakukan sejak awal tahun ini. Untuk tahun ini menurut Ahmad Bastari ada 60 ruas jalan kota yang akan diperbaiki dengan target penyelesaian semuanya sampai di akhir tahun 2021. Meski tidak memberikan detail berapa jumlah yang selesai diperbaiki, namun pihaknya berkomitmen akan menyelesaikan semua rencana ruas yang akan diperbaiki. Ahmad Bastari menegaskan ditargetkan semua ruas jalan yang rusak selesai diperbaiki. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, palpres.com. Menyambut tahun baru, kader Partai Golongan Karya Ogan Ilir menggelar hiburan berupa lomba widar di Sungai Ogan, perbatasan Desa Tanjung Gelam dan Desa Sejaro, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir belum lama ini. Lomba tersebut diikuti sebanyak 32 tim dari beberapa tempat yang berada di kabupaten tersebut. Sorak-sorai dan teriakan memberi semangat mewarnai lomba bidar di Sungai Ogan, perbatasan Desa Tanjung Gelam,
dan Desa Secaro, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir belum lama ini. Lomba yang diikuti 32 tim itu digelar oleh kader Partai Golkar untuk memeriahkan hiburan rakyat dalam menyambut tahun baru. Para peserta tampak kian bersemangat mendayung perahu bidangnya menuju titik finish. Namun peserta juga tidak boleh memasuki jalur lawan dan harus memakai seragam. Warga sekitar juga tampak terhibur dengan atraksi adu cepat perahu bidar di Sungai Ogan tersebut. Muhammad Ali HS, anggota DPRD Ogan Ilir Dapil 1 fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa lomba bidar itu diselenggarakan selama 2 hari, yakni 20-21 Desember 2021. Perlombaan ini terbuka bagi siapa saja di Kabupaten OI. Peserta datang ada dari Desa Sejarah Sakti, Sungai Pinang, Tanjung Baru, Indralaya, dan desa sekitar lainnya. Menurut Muhammad Ali, perlombaan ini merupakan kegiatan rutin yang diadakan setiap tahun. Insya Allah ke depan bahkan akan digelar 2 kali setahun dan juga diselenggarakan event seperti ini di tingkat provinsi. Dalam perlombaan ini, pria yang akrab disapa Mamat ini mengatakan peserta memperebutkan piala bergilir sebagai pemenang tahunan. Selain itu, ada hadiah berupa uang pembinaan dengan nilai jutaan rupiah. Dalam rangka persahabatan untuk masyarakat Kabupaten Ogan Ilir. Ini terbuka di Ogan Ilir atau ada di kabupaten lain? Terbuka untuk Kabupaten Ogan Ilir. Dengan mengadakan ini, kami sebagai kader Partai Golkar untuk memeriahkan acara hiburan rakyat Ogan Ilir untuk menyambut tahun baru. Ini didasarkan dari kapan, Pak? Dari kemarin, dari hari Senin sampai Selasa, 2 hari. Mungkin insya Allah hari ini final. Sementara Kepala Desa Tanjung Gelam, Nasrullah, sebagai tuan rumah ikut mendukung, apalagi masyarakatnya sangat antusias dan semangat dalam menyambut acara lomba tahunan itu. Karena dengan adanya kegiatan ini dapat menyambung silaturahmi antar desa yang ada di Indralaya ini. Reporter dan juru kamera, Wijan, Palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Akses jalan kecamatan yang menghubungkan beberapa desa di Semendo rusak parah. Kondisi ini membuat warga kesulitan mengangkut hasil bumi mereka. Mobil carry berwarna hitam ini cukup nekat saat melewati jalan di Kecamatan Semende Darat Ulu atau biasa dikenal Semendo. Meski sudah berusaha melintasi, ban mobil tidak mampu melewati jalan merah tersebut. Mobil harus didorong warga agar tidak semakin terjebak. Kondisi jalan yang rusak membuat warga bersama personel Babinsa Semende Darul Arkam bergotong royong melakukan pengerasan dengan alat seadanya. Salah seorang warga, Baron Lesmana, mengaku jika akses yang sering dilalui warga ini sangat sulit dilalui. Mereka harus ekstra hati-hati saat melintas, bahkan tidak jarang kendaraan mereka terjebak saat melintas. Dia mengaku kondisi seperti ini sangat menyulitkan masyarakat menuju desa datar lebar, Cahaya Alam Danau Gerak, dan desa Pelakat. Padahal jalan ini merupakan akses utama dalam mengangkut hasil bumi. Oh, sangat berat sekali, Pak. Nah, ini sudah terpancing bagi kita. Lumpurnya sangat dalam ini, Pak. Gimana tindak lanjutnya, Pak, ini? Harapan Bapak selaku pengguna jalan apa Pak terhadap pemerintah Kabupaten Muara ini? Harapan kami segera di aspal lah ini, Pak. Jangan di aspal setak-setak nih. Senada, pengguna jalan Karnadi mengaku jalan mengalami rusak parah sejak 2 bulan terakhir. Kondisi jalan semakin rusak akibat kendaraan bertona sebesar melintas untuk pembangunan siring. Dari aktivitas pembangunan tersebut, kerusakan jalan mencapai 1 km. Berapa lama jalan ini seperti ini, Pak? Itu lebih kurang dari 2 bulan. Ya. Ya, sekitar 2 bulan. Harapannya untuk ke depan, Pak? Harapan untuk ke depan, kami mengharapkan kepada seluruh pemerintah untuk mengawasi tindak lanjuti atas jalannya rusak ini. Pada dinas-dinas terkait, Pak. Kami lancar untuk keperluan mobil, motor, masyarakat. Sementara itu, Babinsa Semende Darul Arkam menambahkan pihaknya bersama warga bergotong royong memperbaiki jalan secara swadaya. Tujuannya agar kendaraan tidak tergelincir saat melintasi jalan tersebut. Ini jalan rusak sudah beberapa bulan ini karena mobil proyek yang lagi membangun sering untuk desa Cahaya Alam, karena tonasenya tinggi, bebannya berat gitu kan.
terjadi rusak jalan ini. Harapan Bapak selaku Harapan saya selaku Babinsa dan pengguna jalan ini agar segera direspon oleh pihak yang perusahaan yang membangun Sireng itu. Reporter dan juru kamera Ahmad Fuadi, Palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Basing Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Devi, sampai jumpa.